Baik, ada yang masuk di kelas? Siapa yang masuk? Keluar aja. Takut feedback. Terima kasih Jason sudah memimpin doanya dengan baik ya. Ini ada 19 ya, 19, 20, 21, 23, ada 4, ada 5, ada 9, 31. Udah banyak yang masuk ya. Ya anak-anak baik, terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini. Anak-anak yang kepo, yang masih ingin bertanya dan bingung tentang PKN sama agama seperti apa, anak-anak Bapak minta fokus ya, fokus, handphonenya silakan ditaruh dulu ya. Kalau tidak ada yang terkait dengan pembelajaran PKN dan agamanya, ditaruh dulu, dan nanti ketika Bapak mengizinkan silakan dibuka dan mencari, silakan kalian buka lagi. Kesepakatan kelasnya itu ya hari ini ya. Dan sebelum masuk ke PPKN agama ya, Bapak ingin mengkonfirmasi lagi yang PKN sama yang IPS sama Bahasa Indonesia. Tadi Vinta sudah dibahas, kemudian Samuel sudah membahas ya, sudah dibahas. Kemudian ada siapa lagi yang belum dibahas? Novita sudah dibahas belum? Novita sudah dibahas? Belum ya. Bapak cek dulu yang Novita. Kalau ini sudah benar Pak, oke. Bapak cek dulu ya Novita ya, karena banyak tertutup chat jadinya. Mobilitas sosial kata pengantar, oke. Project living. Iya sudah betul, udah ada teks eksplanasinya. Kamu cuma 2 teks eksplanasi ya. Kesepakatannya kemarin 4 ya atau 3 ya. Bu Farida kan menyarankannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian masih ada 2, kalian tambahkan lagi aja 2. Yang terpenting anak-anak hanya ada 2 pesan dari Bapak. Cover sendiri ya, kemudian kata penghantar di lembar sendiri. Ya, jadi tidak boleh jadi satu gitu. Karena bisa melanggar peraturan juga. Udah betul ya Novita ya? Tinggal ditambahkan 2 lagi. Nah kalau yang punya Edu kemarin kamu bingung, Pak saya nggak bisa copy paste. Sekarang kan itu kan linknya kan link Google Drive. Kalau kamu buka di handphone itu settingannya memang nggak ada download. Kamu harus buka di PC supaya ada bisa kamu download. Kamu punya laptop atau PC nggak? Nggak punya? Cici nggak punya? Sekarang Cici kamu di mana? Ya sekarang kan kamu kan kakak adik, bisa kamu pinjam ya, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Kalau nggak bisa nanti Bapak bantu kirimkan settingannya yang bentuk MS Word, artinya tidak berbentuk link Google Drive ya. Hari ini Bapak kirimkan. Kalau kemarin kamu kan minta akses kan, nggak Bapak izinkan karena takut buyar kalau diedit ya. Kalau kamu ngedit di situ ya akan otomatis di situ settingannya. Jadi Bapak sengaja kalian tuh hanya lihat saja, nggak bisa kalian edit. Nah nanti kalau kamu mau filenya Bapak rubah dulu Bapak download dulu ke MS Word, nanti Bapak akan WA ke kamu ya. Itu ya Edu ya. Kemudian siapa lagi kemarin yang sudah konfirmasi ke Bapak ya? Kalau si Niko gimana perkembangannya? Gini itu gimana? Ngerti nggak kamu? Kasih tahu yang lain. Terakhir kamu nggak pernah WA sama Bapak ya? Artinya Bapak bisa mempercayakan sama anak kamu. Nanti kalau misalkan tidak tahu, Bapak nanti lapor ke wali kelas aja ya. Lapor ke wali kelas nanti supaya informasikan ke kamu ya, yang belum paham apa aja ya. Oke. Kemudian kemarin yang belum dibalas siapa? Edu sudah. Kemudian yang di rumah ada nggak ya yang belum dibalas? Gisel mah tanyanya PPKN ya, hari ini kita akan bahas. Kevin, oke sudah
Kevin sudah dibalas sama Bapak ya. Novita sudah diinformasi Edel. Tanya hari ini. Oke, paling itu ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas yang PPKN sama agama ya. Sekarang kalian catat dulu. Kemarin Bapak kan sudah informasikan di hari Jumat yang pekan lalu ya. Fokus di materi ya. Nah, anak-anak materinya kan sudah jelas ya. Yang agama boleh kalian catat dulu ya. Nih, kalau Bapak searching di Google, Bapak nggak tahu ya, karena kan suster yang mengajar. Bapak hanya baca sepintas saja dari Google. Apa namanya itu? Murid Yesus ya? Apa? Pelajaran kalian? Agama materinya apa? Kalian? Waduh. Apa? Panggilan ya? Yang di rumah apa ya kalian? Tahu, masih ingat gak agama materinya apa? Winlan? Nathan? Yang agama apa? Panggilan sebagai murid Yesus. Ya, panggilan sebagai murid Yesus ya. Sebagai. Nah. Oke, panggilan sebagai murid Kristus. Di dalam konten materinya ya, kalau di Google yang apa namanya tidak sesuai ya, Bapak cari di sini. Nah, panggilan sebagai murid Yesus sama tugas perutusan murid-murid Yesus sama. Di dalam panggilan murid Yesus itu ada nggak materi yang membahas tentang tugas perutusan murid-murid Yesus? Ada nggak? Ada tidak? Jessica? Ada tidak? Kok diem aja? Ada tidak anak-anak? Niko ada nggak? Edel? Ada. Nathan ada? Tugas perutusan murid-murid Yesus ada? Quinlan? Ada, Pak. Nah, yang pertama kalian harus pahami dulu adalah konten materinya, anak-anak. Tugas perutusan murid-murid Yesus, tugas pokoknya adalah kan yang pertama, catat ya. Yang pertama, mewartakan Injil atau kabar gembira. Ya. Mewartakan Injil atau kabar gembira, tulis. Ya. Ini tugas perutusan murid-murid Yesus. Suster nerangkan nggak? Suster nerangkan nggak? Yang ini? Hah? Enggak ya? Agama kalian kapan? Kemarin belajar apa? Menerangkan PAS nggak? Baik, Bapak bantu aja ya. Oke. Kemudian yang kedua ya, kedamaian. Kedamaian. Kemudian yang ketiga adalah kerukunan. Persaudaraan, selanjutnya lagi keadilan,
dan cinta kasih pengakhiran kemiskinan dan penghapusan kemalangan. Pengakhiran kemiskinan dan penghapusan kemalangan. Nah, ini materi agama yang kalian jadikan konten nantinya, ya. Kalian ingat gak kalau yang PPKN agama tagihannya bentuknya apa? Video reaction. Model pembelajarannya apa? Masih ada yang ingat? Yang ada di rumah ada yang masih ingat model pembelajarannya apa? Iya, itu. Model pembelajarannya problem based learning. Artinya pembelajaran berbasis masalah. Dan project based learning. Ya, di situ kalian menganalisis sebuah masalah dan menghasilkan sebuah video. Nah, ini pertanyaan dari Giselle kemarin, ya, terkait dengan PKN. Bapak bacakan ya WA-nya ya. Malam Pak, aku masih bingung mengenai proyek PKN dan agama. Tahu materinya tapi belum ada gambaran seperti apa cara menyusunnya. Besok akan dikasih contoh nggak Pak, biar lebih mengerti. Menganalisa permasalahan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik di tingkat pusat, provinsi, atau daerah. Tugas perutusan sebagai murid Yesus. Kemarin Bapak sudah memberikan contoh, ya, video reaction yang sudah pernah teman kalian buat. Ya, teknik pembuatannya hampir sama seperti itu. Teknik pembuatannya ya, cara berbicaranya, kemudian cara menanggapi masalahnya. Tetapi isi dalam materinya kalian sesuaikan dengan mata pelajarannya yang dibahas di PPKN dan agama. Karena ini project based learning dan problem based learning, artinya ini berbasis masalah. Artinya anak-anak mencari permasalahan terkait dengan perundang-undangan. Apa saja contohnya? Silakan kalian catat. Contoh permasalahan perundang-undangan banyak, anak-anak. Yang pertama adalah kasus korupsi. Silakan dicatat biar tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Dan kalian bisa langsung membuatnya. Ya. Kasus tentang perundang-undangan itu bisa mengangkat sebuah tema tentang korupsi. Ya. Ya. Kemudian pembulian, tawuran, ya, penyalahgunaan wewenang, ya. Penyalahgunaan wewenang artinya pemakaian uang ya di luar sepengetahuan yang bersangkutan. Ya. Ya, hampir sama. Kemudian jual beli jual beli jabatan, itu kan langgar undang-undang juga. Ya. Kemudian memfasilitasi narapidana koruptor, memfasilitasi narapidana koruptor dengan fasilitas mewah di penjaranya. Nah, itu kan terkait dengan penyalahgunaan undang-undang. Jangan bingung antara pusat, daerah, atau provinsi. Kalau belajar kewarganegaraan, berarti kalian kalau misalkan masih belum bisa memahami, kalau ada yang masih belum bisa membedakan antara pusat, provinsi, sama daerah, berarti belum ngerti PPKN-nya. Ya, masih harus diinformasikan lagi. Penyelenggaraan kewarganegaraan itu disusun melalui yang pertama tingkat pusat yang ada di Jakarta, provinsi Jawa Barat atau di mana, Giselle? Provinsi Jawa Barat, ibu kotanya? Apa? Bandung.
Nah, Bandung itu adalah provinsi Jawa Barat. Nah, berarti kalau berbicara tentang provinsi, nggak hanya Bandung, luas Jawa Barat. Nah, yang di Jawa Barat ini kan kemarin kan ada kasus tentang perundang-undangan yang istri memarahi suaminya dituntut penjara 1 tahun itu, ya kan? Nah, itu kan masalah. Ada apa dengan undang-undang? Ya. Nah, kalian nggak ngebahas undang-undangnya, tapi ngebahas tentang permasalahannya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya. Kemudian di tingkat kota, banyak loh masalahnya di kota kabupaten kita. Gak hanya Kabupaten Garut, bisa di Kabupaten Karawang, bisa di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, atau yang penting jangan di luar Kabupaten Jawa Barat. Fokus di itu aja. Sampah loh, Garut itu terkenalnya pengolahan sampah masih belum baik. Ada nggak artikel tentang sampah di Garut? Coba, nah kalau ada bisa jadi topik. Dan ini bukan kayak IPS berlembar-lembar gitu artikelnya, ambil satu aja. Kalian ceritakan ya sebagai murid Yesus. Murid Yesus kan tadi kan sudah jelas ya. Murid Yesus itu apa? Murid Yesus itu kan mewartakan Injil. Ya, artinya kalian harus bisa memahami artikel masalah itu ada di Injil apa. Kalau kalian bingung, buka Bible, buka Alkitab satu persatu mencari, bisa langsung searching, ada search engine Alkitab. Misalkan kasus korupsi. Nah, kalian sering baca Alkitab nggak? Di Alkitab itu ada nggak yang menceritakan tentang korupsi? Kalau kalian lihat di Google itu banyak Injil Alkitab yang terkait dengan yang berhubungan dengan korupsi. Wah, pasti ada langsung Tesalonika 1 atau Yohanes 1 menceritakan tentang, nah itu kita ngambil. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak? Bicarakan saja. Kamu kan namanya kan reaction. Pernah nonton video reaction kan? Di TikTok itu banyak loh video reaction. Ya. Di TikTok itu ada contohnya video reaction kalau kalian bingung contohnya. Ya. Kemudian video reaction kayak podcastnya Deddy Corbuzier ya, mengreaction ada sebuah masalah, ya itu bisa konsepnya. Ya. Nah, di sini kalian Bapak latih untuk kalian tampil percaya diri ya. Banyak kalau bicara tentang contohnya nggak harus dari Bapak Ibu gurunya memberikan contoh. Ya, kalau mau Bapak berikan contoh, nanti setelah ini bisa Bapak berikan contohnya, tapi langsung dari Bapak ya. Bapak tidak rekam. Karena kalau direkam, soalnya yang pertama itu efisiensi waktu dan kalian nanti nggak fokus. Ya, kalian terus aja ngerjain yang terpaku dengan PPKN agama terus, nanti takutnya pelajaran yang lain nggak terkerjakan. Nah, ini syukur-syukur ya IPS sama Bahasa Indonesia kemarin udah. Siapa yang belum selesai IPS Indonesia? Kamu belum ya? Kamu hambatannya apa? Oh, berarti belum sama sekali ya? Belum beres, oke. Ya, seperti itu ya. Berarti semuanya sudah selesai ya, tinggal pengumpulan. Oke, udah bagus tuh IPS sama IPS Indonesia. Nah, yang agama kalian jangan bingung, namanya video reaction. Nanti akan Bapak contohkan. Ya. Kalian itu jangan bingung, kalian harus paham dulu materinya. Sampai sini ada pertanyaan nggak dengan konten materinya? Udah paham ya? Nanti ya. Nah, ulangi, Bapak lanjutkan lagi. Tadi tentang reaction tentang. Jadi reactionnya itu tentang kalian, kita kan semua murid Yesus nih yang percaya. Ya, nanti kalau yang untuk Regina nanti bisa Bapak WA ke kamu ya, Regina ya, sistemnya bagaimana. Yang beragama Kristen Katolik kan kita murid Yesus, nah. Ya, Jessica ya, rajin ke gereja, rajin ibadah kan, harus tahu loh, di luar kepala murid Yesus tugasnya seperti apa. Ya kan? Nah, kita sudah mengomentarin hal yang baik. Contoh, saya mengambil tema nih, ya. Langsung Bapak contohkan saja ya di sini ya.
Nah, Bapak di sini ya, contohkan ya. Bapak tuh mengambil tema yang di Karawang lah ya. Soalnya lagi rame tuh. Rame kasusnya. Kan berbasis masalah. Oke, ini kan podcast nih, ini ada podcastnya nih, no. Kalau mau seperti ini boleh, mau jadi wawancara juga boleh. Lebih keren lagi kan ada headsetnya kan. Memang kayak gini. Ya. Kalian mau pakai WhatsApp guys, kembali lagi bersama saya, silahkan. Namanya juga video reaction. Ya. Ingat-ingat ya, perhatikan wajah Bapak ya. Bapak nggak usah pakai yang guys lah, Bapak yang biasa aja. Halo sahabat-sahabat, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Yohanes Setia Nugroho. Hari ini kita akan membahas tentang ada sebuah kasus tentang seorang ibu ya yang saya baca kemarin di Kompas ya, memarahi suaminya, tapi kok aneh ya dituntut 1 tahun penjara. Ingin tahu ceritanya lebih lanjut? Yuk kita bahas dulu ya. Kita pelajari dulu masalahnya. Bla 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 bla. Masalahnya ceritain kan. Nah, menurut saya, kalau saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya tidak setuju dengan tuntutan yang dihukum oleh ibu ini. Karena pengadilan yang sejati khususnya itu pasti ada yang ada di dalam surga sana. Tuhan yang mengadili. Kalau kita berbicara tentang agama. Tapi di sini saya sebagai murid Yesus ingin menceritakan kita harus memberikan damai sejahtera kepada orang lain. Kita sudah tahu ya kalau hukum di Indonesia itu seperti ini. Ya artinya kita harus punya sikap kritis dong supaya kita bisa memahami mana hukum yang berpihak pada rakyat dan mana hukum yang tidak berpihak pada rakyat. Ya kita tidak boleh membalas dendam juga ya seharusnya sebagai murid Yesus. Tapi kita harus memberikan cinta kasih. Walaupun kita dihina, dihujat, tapi kita tetap harus memberikan cinta kasih kepada sesama. Itu yang bisa saya pelajari dari Yesus Kristus. Oke, sekian saja konten dari saya. Jangan lupa untuk tonton konten saya selanjutnya tentang episode. Saya akan mengangkat tentang apa yang sedang hangat di sini ya. Kayaknya masih seputar tentang hukum deh. Oke, kalau seputar tentang hukum di Indonesia, kayaknya lebih tertarik ya. Kita tunggu konten selanjutnya. Selamat siang, bye. Hanya gitu. Hanya gitu. Artinya kan kolaborasi ada hubungan gitu ya. Jadi dalam konten reaction kamu itu lebih ke agamanya. Masalahnya itu PPKN-nya. Itu loh, nah. Karena kan terkait dengan undang-undang. Ya. Itu hukum yang 1 tahun penjara itu ya, ibu-ibu di Karawang. Sekarang di Garut nih. Bapak mau buat konten reaction ya tentang sampah yang di Garut. Nih cara gaulnya. Welcome back in my channel guys. Yohanes Setia Nugroho. Gimana kabar kalian guys hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik, kayaknya ini hari spesial ya buat kita semua karena hari ini bertepatan dengan hari lingkungan ya. Tentunya saya ingin mengkritisi nih pemerintahan Garut, terutama dalam pengolahan sampah. Kalau saya jalan dari rumah saya menuju ke sekolah, saya tuh suka melihat tuh guys sampah-sampah ya. Mungkin kalian juga pernah melihat ya sampah-sampah yang ada di jalanan. Contohnya di daerah jalanan Guntur itu ya. Ini contohnya nih. Ya, kalian lihat ya. Nah, saya ingin mengkritisi begini, kenapa kok masyarakat Garut terutama di daerah jalan Guntur itu masih belum sadar akan pentingnya mengolah sampah dengan baik dan belum sadar gitu ya membuang sampah pada tempatnya. Atau bisa juga pemerintahnya tidak menyediakan tong sampah. Mana yang tepat ya? Kalau saya sih sebagai siswa saya akan berusaha bagaimana saya bisa memberikan hal yang baik untuk orang lain. Contohnya ya kalau saya kan diajari oleh agama saya agama Kristen dan saya percaya Yesus.
Yesus tentunya cinta kebersihan dan dia pasti memberikan warta yang baik dong tentunya, seperti kampanye kebersihan. Ayo ya, kita bersih-bersih ya. Ayo kita semangat untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya. Dan tentunya kita harus punya sikap kepedulian terhadap lingkungan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kepedulian tidak hanya kepada manusia juga, pada lingkungan sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak peduli sama lingkungan, ya efeknya kan kita akan terima sendiri. Contoh banjir, longsor, ya itulah yang bisa dapat kita terima. So, akhir kata saya berharaplah supaya pemerintah yang ada di Garut ini sadar dan menyediakan tempat sampah dan masyarakatnya juga ikut serta gitu ya, tanggung jawab terhadap mencintai lingkungan. Oke, situ aja, sekian dari saya. Kalau mohon maaf ada kesalahan dari kata-kata. Terima kasih. Nah, itu bisa. Tapi kalian jangan lupa untuk memberikan nama ya. Kalian pokoknya pede saja. Kamera itu kan kalian tag-nya di mana? Kalian tag-nya kan di kamar atau ruang sepi gitu. Kalian dalam membuat improve saja, improvisasi. Artinya kalian kalau banyak jeda nggak masalah. Namanya juga belajar, ya. Tidak harus sempurna kayak yang sudah profesional ya. Kalian namanya lagi belajar video reaction. Ya. Yang terpenting adalah kalian harus ingat konten materinya, ya. Konten materinya itu kan sudah jelas, PKN itu kan permasalahannya, ya kan. Kemudian kalau yang agama itu reaksinya sebagai wujud pengikut Kristus, itu mempunyai sikap apa? Kepedulian, cinta kasih. Syukur-syukur kalian tahu Injil apa yang sesuai dengan masalah tersebut, ya. Sudah dicatatkan tadi pengikut Kristus apa saja itunya? Kepedulian, cinta kasih, terus apa lagi? Apa? Mewartakan Injil tadi yang Bapak sudah bilang. Ya. Kalau kalian mau kolaborasi nih, kalian nih nggak sendirian, mau konsepnya podcast silahkan. Artinya kalian kolaborasi sama Cici, sama Koko, atau sama saudara, ya. Atau ini kan Samuel sama si Gisel kan sedeketan nih rumahnya. Kalian berdua podcast itu nggak masalah. Kok ketawa-tawa nih kok? Lucu ya? Oh nggak dekat ya. Kalau anak-anak yang ingin membuat sebuah kayak konsep podcast, artinya berdua dan kalian menganalisis masalah bareng, itu jauh lebih bagus. Bisa. Jadi nanti kalian mengumpulkannya tetap pengumpulannya masing-masing. Gisel dengan video yang sama, kamu kolaborasi sama pokoknya videonya tetap pengumpulannya sama aja di ininya, di classroomnya. Video sama tapi pengumpulan sendiri-sendiri gitu. Oh saya mau pakai konsep yang kayak Google Meeting terus direkam gitu, boleh nggak? Boleh. Terus saya sama om saya Pak yang ini kerja di hukum om, terus mau sama cici saya kolaborasi karena kan jauh di Bandung jadi nggak bisa. Boleh. Malah itu kan jauh, kita nggak usah perlu repot-repot lagi ngerekam ya. Kita sudah direkam sama aplikasi, sama Bandicam biasanya. Pak perlu diedit nggak? Ya kalau kalian mau ngedit dengan konsep yang menarik silahkan. Nggak paksakan juga kalau yang nggak bisa ngedit ya. Roy, paham nggak? Ngelamun teh. Itu ya anak-anak ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalian sudah punya pengalaman loh buat video reaction. Jadi ini bukan hal yang baru ya. Seperti itu. Bapak kasih kesempatan tuh, silakan.
Silakan yang ingin bertanya. Kalau ada tidak ada pertanyaan, artinya kalian paham loh. Silakan tanya, boleh. Nggak ada yang mau tanya, durasi waktunya, kemudian segala macamnya. Silakan dipikirkan dulu pertanyaannya ya. Kalau kalian paham, coba minta jempolnya dong. Mevin, Pak, kalau bikin berdua, cari bahannya barengan, tapi bikin videonya masing-masing boleh? Boleh, boleh. Bikin berdua, artinya kerjasama, nggak masalah. Itu namanya kolaborasi sama temen, berkelompok. Ya, silakan. Misalkan nih Jen sama si Roy podcast, ya, bahas tentang apa Jen, lingkungan, silakan. Atau Roy sama Meta podcast. Ya, atau si Niko sama Meta podcast, nggak apa-apa ya. Mau bentuk podcastnya nggak harus kayak Deddy Corbuzier atau yang udah terkenal itu beli alat, enggak, pakai Google Meet terus kalian rekam pakai Bandicam, nggak apa-apa, ada. Kemudian kalau misalkan Pak saya mau pakai konsep podcast tapi fasilitasi, boleh nggak Pak linknya? Boleh. Nanti Bapak fasilitasi linknya, Bapak kasih. Asal ngomong aja, Pak saya mau buat podcast nih sama Meta, boleh nggak Bapak fasilitasi linknya? Ya asal jangan malam-malam lah ya, jangan lebih dari jam 21.00. Kadang-kadang Bapak suka ketiduran ya. Ya jam 7 lah misalkan. Nanti Bapak kasih linknya, Bapak nanti di situ nonaktifkan itunya, apa sih? Gambarnya, jadi cuman foto Bapak doang kelihatannya kayak gini. Nah kalian silahkan diskusi lah. Ini Bapak rekam, nanti rekamannya Bapak kasih kalian. Mau diedit silahkan, bisa Bapak nyediakan linknya banyak ya. Mau buat link tiap detik juga bisa Google, karena sudah pakai, Bapak kan sudah pakai ID Belajar. ID Belajar itu sama dengan Google Sweep ya, Google Suite ya. Jadi itu gratis dari pemerintah. Kalau kalian canggih sendiri punya record yang di HP-nya, malah jauh lebih bagus. Sekarang sudah era digital, jadi segala macamnya banyak ya. Bahannya sama kan, tapi komentarnya berbeda, Melvin, nggak masalah ya, nggak masalah ya. Gak mungkin kan bahannya sama terus apa namanya, kalian itunya berbeda, apa namanya, kontennya ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Sekali lagi, kalau tidak ada yang bertanya, boleh minta jempolnya dong. Yang pencet tombolnya berarti masih belum paham dong. Mana? Nathan Hansen udah paham belum? Ya. Nathan Hansen sudah paham belum? Oke. Quinlan? Jordan? Silakan yang mau bertanya, silakan ya.
Oke. Bapak membahasnya harus satu berita atau boleh lebih? Satu aja. Lebih itu udah lebih dari 5 menit. Gak usah banyak-banyak, satu dikembangin tapi yang berbobot gitu. Ya. Kalau kedua kebanyakan, ya satu video kalau kamu kembangin, kamu baca dulu analisis masalahnya, detail, wah itu bisa berjam-jam loh nak. Jadi Kobisir tuh kalau buat podcast nggak ada dia 2 kasus, 1 kasus. Ya. Kalau 2 kasus, waduh berjam-jam. Boleh, tapi terkait dengan kasus yang kamu ini ya, dan komentar reactionnya jangan lupa murid Yesus. Hah? Apa? Kalau apa? Dosen boleh, bagus. Jangan lupa sertakan sama komentar murid Yesusnya. Dosen harus ada sikap kepeduliannya. Terus menyarankannya itu ke hal-hal yang positif seperti hal-hal yang terkait dengan terkait dengan wujud sebagai murid Yesus, ya, sikap kita sebagai murid Yesus. Seperti itu, Freya. Silakan, boleh. Karena kemarin minimal 2 menit kan Pak. Iya. Ya. Pak, tapi saya kalau membahas lebih dari 2 menit boleh nggak? Iya, nggak apa-apa. Ya. Artinya anak-anak di situ jangan terpaku sama menitnya ya. Artinya kalau belum selesai dibahas ya lanjut aja. Ya. Yang penting nggak ada yang kalau kesel ya suka dukanya buat video seperti itu. Kalian berapa video projectnya? Kalau PKN pelajaran Bapak kan cuma 1 ya. Ada berapa project video kalian? Kelas 8. Hah? Ada berapa project video? Ada berapa project video? Hah? 4, 5 PPKN agama. Terus Pakarya akuntansi, terus Mandarin Inggris semua susah. Where are you? Oh ini oh. Nah. Pejoaka, terus ini udah ya berat ya. Artinya kalian manajemen waktunya harus baik ya. Bapak punya quote untuk kalian. Kesempurnaan hanya adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Ketidaksempurnaan adalah milik kita, yang harus kita lengkapi supaya menjadi sempurna. Ya, paham ya? Kita kalau gak sempurna nggak apa-apa. Ya nggak Jen? Senyum-senyum. Ya nggak? Iya. Freya, tahu ya? Main HP aja. Video apa? Oh, gitu. Siap. Silakan, sekarang sudah masuk sesi pertanyaan ya. Artinya Bapak tidak ke konten materi lagi. Silakan anak-anak yang belum paham boleh bertanya sedetail-detailnya mumpung masih ada waktu. Silakan. Minimal 2 menit Pak, ya. Lebih dari 2 menit, saya lagi ya, tidak terpaku sama menitnya. Kalau misalkan kontennya kamu belum selesai, ya kamu lanjut aja. Ya, misalkan konten kamu tuh selesainya 10 menit, ya udah nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan kamu hanya bisa sampai 5 menit, ya udah nggak apa-apa. Artinya jangan terpaku sama menitnya. Sayang soalnya kalau misalkan ada konten yang belum reaction yang belum kebahas, kalian sudah harus dibatasi menitnya, kalian nanti bingung ya.
Oke, Melvin banyak bertanya. Silakan yang lainnya. Vinka, ada Jason dan Edel. Mau bertanya nggak? Tidak ya. Meta dan Niko, ada pertanyaan? Tidak ya. Oke. Silakan, ada lagi? Meta paham nggak Meta? Benar. Itu bingung. Ada Kevin. Kevin ngerti nggak Kevin? Paham ya? Kevin bisa? Bisa nggak? Saya semoga ya. Daniel, gimana? Fasilitas belajar ada? Bisa ya? Oke. Ya nggak harus yang canggih lah, nggak wajib juga harus pakai green screen gitu, nggak usah. Seadanya fasilitas kalian juga. Kalian adanya HP yang minimalis, mohon maaf ya. Ya udah, kalian nggak bisa ada timeline gambar-gambarnya untuk dikomentari ya nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu ya, yang ngebahas kalian tuh apa, pembahasan kalian tuh apa. Ya kan presentasi kan artinya, membahas sebuah kasus masalah tentang perundang-undangan. Nah ini si Roy gini apa, talkers lu dia. Lihat Roy, talkers dia 1 juta follower ya. Hah? Oh belum. Ada pertanyaan? Paham? Mau nanya? Sini kayaknya kamu ngempet pertanyaan deh, sok nanya. Mau nanya apa? Yang benar. Jessica, Aryani, sudah tahu ya? Kalian sudah mengerjakan PS apa aja, anak-anak? Hah? Oh, tinggal video. Tinggal video yang belum ya? Oke, kalau yang tulisan udah ya? Bisa ya? Yang tulisan udah. Apa lagi kemarin nih? Tanya ke Bapak teh, belum dijawab. Halo, anak-anak, apakah ada pertanyaan? Silakan. Tinggal mat agama PKN akun Pak. Oi, mantap. Sip. Yang presentasi PKN agama siapa ya? 1, 2, 3, 4. Oh ya, nanti kalian kalau video kan kalian artinya kalian liatin dulu ya video kalian. Terus nanti kalian cerita. Nanti Bapak akan dampingin kalian ya. Ceritanya kayak kesimpulan IPS, ngerti nggak? Kalian terangin dulu ini maksudnya apa videonya, kemudian di situ kalian langsung simpulkan apa yang bisa dipelajari dari situ, hambatan apa selama mengerjakan, suka dan dukanya, kemudian kritik dan pesan apa. Ya, nanti presentasi hanya itu aja.
Oke, ada lagi anak-anak? Silakan. Bapak, kita sudah masuk sesi pertanyaan. Yang di kelas silakan. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada jelasin seluruhnya, artinya kamu tampilkan dulu videonya, kemudian nanti kamu ceritakan maksud tujuannya apa sih ini cerita ini gitu. Nanti kamu ceritakan hal baik apa yang kamu dapat dari proses pembelajaran ini, hambatan kamu dalam mengerjakan, hambatan itu kendala ya atau kesulitan. Kemudian suka dan duka kamu mengerjakan pasti ada kan. Sukanya saya lebih bisa percaya diri, dukanya saya bingung mencari materinya. Kemudian kritik dan pesannya apa yang membangun, ya, paham ya? Oke. Ada lagi, silakan. Di akhir videonya juga disebutkan kesimpulannya, Pak. Iya, betul. Seperti biasa, sama kayak dengan yang lain. Beda. Kalau IPS kan itu kan eksplanasi kan, menerangkan. Bedanya konten reactionnya. Kalau yang di IPS kan tidak ada kaitan sama agamanya. Artinya kan di IPS kan ya udah arti dari itu saja, arti dari dari materinya. Kalau yang PKN agama kan ada konten agamanya, ada kata-kata saya sebagai murid Yesus, ya, saya sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Yang lebih bagus mengkaitkan Injil, itu yang keren tuh. Artinya ya kalau permasalahan ini tidak sesuai ya saudara-saudara, pakai kata-kata saudara-saudara boleh, teman-teman, sama dengan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan di Injil ini. Kadang-kadang romo, pendeta itu kalau khotbah kan suka mengambil Injil dulu, kemudian menceritakan ke hal yang ada di hal umum yang ada di masyarakat kan, sering kan kayak gitu kan, iya kan, sering ya. Nah, ya Bapak juga kalau tanya Injil ya harus belajar, lupa nggak inget juga karena itu banyak kan, ada perjanjian lama dan perjanjian baru kan. Siapa yang sering baca Alkitab, tunjuk tangan. Yang suka baca Alkitab tunjuk tangan. Oh, Edel dan Jason ya. Edel suka baca Alkitab. Jason suka baca Alkitab nggak? Oh, nggak tahu ya. Kan teman dekat. Oh, nggak. Bagus Edel. Ada ya satu ayat yang inget nggak? Apa itu? Jadi terang dan garam dunia, nah itu bisa dimasukin dalam permasalahan. Terang dan garam dunia itu kitab apa? Coba kita cari di Google ya. Terang dan garam dunia ya. Oke. Google itu sumber belajar nah ya. Jadi oke. Bentar, cek dulu. Ya, Matius pasal 5 ayat 3 sampai ke 16 ya. Garam dan terang, apakah bunyinya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya
di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kitab ini sesuai dengan permasalahan ketika kita dihujat, ketika kita jatuh, ketika kita dimusuhin orang, ya, ketika kita dikasih tanggung jawab sebuah jabatan, ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan yang memberikan nama baik kita menjadi buruk atau memfitnah. Nah, ini cocok nih. Tinggal kamu reaksi ya mengenai masalah. Tuh ya. Apalagi Edel selain itu. Kalau kalian buka di Google, kalian lihat ayat-ayat Alkitab. Wah, itu picture-nya banyak, nah. Nah, kamu bisa lihat di situ, kamu bisa sesuaikan dengan konten masalahnya, silahkan. Ya, paham? Paham ya? Bisa ya? Ada lagi yang silakan yang ingin bertanya. Halo. Ada pertanyaan satu. Sudah mengerti, Pak? Oke. Gisel sudah mengerti belum? Sudah ya. Edward sudah mengerti belum? Sudah. IPS sudah mengerti belum? Belum? Apa? Oh, belum kerjain sama sekali. Karena oh gitu. Ya, yang bener ngomongnya nggak jelas. Yang mana? Ya. Iya. Oh gitu. Nah, kalau yang PowerPoint-nya sudah ada belum? Kenapa nggak dikirim ke Bapak? Dicek dulu. Nggak salah. Maksudnya Bapak cek dulu kan? Kemarin kan Bapak bilang dibuat dulu. Nanti Bapak lihat gitu. Tapi masih ada nggak filenya? Coba dikirim ke Bapak. Kirim ke Bapak linknya ya.
Oh ini Google Drive ya. Oh iya, Edel ada papa. Materi. Oh iya, ini nggak sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Ini materi ya, anak-anak. Sekali lagi Bapak informasikan ya, untuk yang IPS bukan copy paste materi ya. Artinya kalian menjelaskan materinya, mobilitas sosial, pengertiannya itu lebih, kalau itu memindahkan namanya ya, bukan menganalisis. Kalau menganalisis ya, Bapak contohkan punya Gilbert ya, Bert. Kemarin sudah ada yang jadi dan sudah Bapak ACC ya. Harus buka WA web dulu. Punya Nathan juga kemarin sudah jadi. Ini dia. Tuh, dia nggak ada bahas materi di sini, lebih ke masalah. Kata positif ya, Ini yang IPS Gilbert ya. Tapi ini kok aneh ya? Filenya kamu masih kasih nama poster hemat energi lampu bohlam biru muda. Diedit dulu bos. Lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Bapak makanya heran, waduh ini kok bohlam. Oke. Ini yang punya Gilbert ya anak-anak ya. Tuh, ternyata dia bisa ya Bet ya. Dijadikan buat di posternya, covernya bisa. Malah bagus kata penghantarnya. Jadi satu persatu. Nanti ini bentuknya PDF ya, bisa juga digabungin, nanti bisa jadi satu kesatuan, ini bisa di merger, nanti sama Bapak aja Bapak. Ini ada kata penghantarnya, ya. Nah ini dia langsung sama analisis kasusnya, kayak bukan kasus sih, lebih ke inspiratif ini. Ini mobilitas sosial yang positif dia, ya. Tuh, satu, ini eksplanasi udah. Susi Pujiastuti. 2. Kemudian ini owner Tokopedia ya. 3. 4. Almarhum Bob Sadino. Terus di sini dia ada, ini kesimpulannya ya, merintis dari nol semua ya. Oke. Boleh ditambahin nanti di sini kesimpulan, karena kan ini kan belum pengumpulan ya. Nanti pengumpulannya di Classroom, ditambahin sini kesimpulan merintis dari nol. Ya, biar Bapak jelas nih kesimpulan. Nah, ini kisahnya. Daftar pustakanya. Oh, kesimpulan di sini. Dipindahin aja. Habis merintis dari nol, terus nanti kesimpulannya di sini, di bawah ini, di bawah merintis dari nol. Ya. Bawah merintis dari nol, kesimpulan daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Pak, saya nggak bisa buat kayak Gilbert, terus gimana? Nggak usah sama persis, nggak apa-apa. Kalau mau buat di PPT, kalau misalkan konten yang kalian cermati itu betul, Bapak oke-oke aja. Tapi kalau buat PowerPoint tapi kontennya lebih ke materi, penjelasan,
mengulang, menyalin itu belum bisa. Nanti takutnya poinnya kurang standar gitu artinya. Jadi maksimalkan dengan baik. Ya kalau ini nanti bisa jadi 100 nilainya. Ya 98. Nanti tinggal tergantung melihat Bapak cek satu persatu sesuai enggak. Ini udah pasti bagus ini nilainya. Ya sekali lagi sesuai dengan profil kalian, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Anak-anak mau buat seperti ini bisa silakan. Kalau hanya di MS Word saja ya silakan. Karena kan ini kan kreativitas. Kreatif orang itu berbeda-beda. Ya. Betul nggak? Ya. Oke. Ini kreatif nih. Oke, ada lagi yang ingin ditanya? Nathan Hansan, Nathan Hansan. Nah, ini punya Nathan. Kemudian ada Quinlan, dia. Kita buka ya, yang Nathan ya. Mohon izin Nathan untuk memberikan pandangan kepada teman-teman. Poster hemat energi udah betul ya. Nanti tinggal diedit dikit-dikit aja. Nah ini yang si Quinlan ya. Oh, projectnya. Tapi ya, ada gambarnya ya. Per lembar, tidak tumpang tindih, artinya tidak ada di sini gitu ya. Nah nanti semua akan ada di rentang penilaiannya anak-anak. Nah yang Quinlan. Ini yang punya Nathan Hansen. Judul udah betul ya. Cover sendiri, oke. Kata pengantar sendiri, bagus. Nah ini project clippingnya. 2 mahasiswa UMY ikuti pertukaran pelajar ke Turki ya. Mobilitas sosial horizontal ya, karena sebagai pelajar. Tapi tulisannya ya, eksplanasinya, ada judul artikelnya, sangat baik. Masuk ke artikel kedua, Apindo, jutaan bangkrut terdampak sosial vertikal turun, betul, rapi, ada gambarnya juga
Ya. Kesimpulan. Daftar pustaka. Selesai. Ya. Ya. Itu saja anak-anak ya yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk PS-nya. Good job. Ya, semoga kalian bisa lancar sampai nanti pengumpulannya di hari apa ya? Kita ya? Rabu ya? Ada apa kita pengumpulan? Harus ingat itu. Terutama yang presentasi ya. Terima kasih anak-anak. Jason, kita akhiri dengan doa Jason. Ya 14 masih lama ya. Silakan Jason. Oke. Semuanya mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu saat tadi kami belajar. Sekarang kami akan istirahat. Semoga Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak-anak. Bapak izin pamit. Sukses semuanya. Terima kasih Pak.